Naif itu nggak tahu kondisinya sekarang sih. Grup WhatsAppnya nggak ada kayak selamat tahun baru guys, selamat Idul Adha gitu. Yang jelas gue nggak pernah bilang gue keluar dari Naif aja udah. Kalau sekarang Naif masih ada apa enggak ya terserah. Kalau di film kungfu Cina nih Iya boleh gue suka nih adaptasinya nih. Kalau ini powernya lebih kuat, ini harus mikir dulu nih gimana caranya biar bisa ngalahin yang powernya lebih kuat. Iya. Atau kalau power ini masih kecil, ada di belakangnya yang power yang lebih kuat. Nah, gue belum tahu seberapa kuat nih powernya si Dani dan teman-teman gitu. Dobrak power yang di sini. Tapi Naif tuh mungkin nggak sih bang reuni pas di Pesta Pora gitu atau di mana gitu? Assalamualaikum. Kita mau ini nih ngobrol-ngobrol nih. Baik. Silakan. Terima kasih. Mantap sekali. Terang ya studionya ya. Nyaman. Oke teman-teman semua, selamat datang di Breakdown. Sekarang udah barengan sama Mr. Jarwo. Oke, Ini jaraknya seberapa segini aman nggak? sebenarnya selama asal lurus aman. Oke. Iya. Tapi nyamannya Mas Mr. Jarwo aja gitu. Ya, kayaknya sih segini oke nih. Segini aman. Soalnya ada frekuensi yang enak gitu di mic tuh. Posisi mulutnya di mana gitu kayak. Bener. Kan gue lagi belajar jadi penyanyi, jadi harus tahu posisi mic di mana. Kan udah nggak belajar, tadi udah live session kita. Belajar tuh nggak pernah berhenti masalahnya. Siap. Jadi walaupun masih belajar, jadi harus belajar. Belajar kuadrat lah ya. Oke, Bang Jarwo. Sebenarnya kalau sekarang tuh lebih nyaman dipanggil apa sih, Mr. Jarwo atau Jarwo fake gitar atau Jarwo atau gimana? Sebenarnya kalau santai-santai mah Bang Jarwo juga aman sih. Cuman kebetulan kan lagi ngedein brand nih, brand ini. Mr. Jarwo. Mr. Jarwo itu. Jadi terserah sih, saya enaknya aja sih. Nggak ada ininya. Nggak ada patokan gimana. Tapi kalau lagi ngeband, pakainya Mr. Jarwo. Mr. Jarwo and the Group Band. And the Group Band sekarang. Oke. Atau kalau Mr. Jarwo Naif juga nggak apa-apa sebenarnya. Oh jadi masih nggak apa-apa dipanggil Jarwo Naif? Nggak apa-apa, karena kan gue nggak pernah bilang keluar dari Naif gitu. Oke. Itu adalah statement yang sangat viral di tahun 2021. Iya kayaknya. Gitu. Sekarang udah enggak ya? Sekarang ya mungkin orang juga masih banyak yang bertanya-tanya sebenarnya. Sebenarnya gimana, Naif masih ada atau gimana? Naif itu nggak tahu kondisinya sekarang sih. Grup WhatsAppnya nggak ada kayak selamat tahun baru guys, selamat Idul Adha gitu. Yang jelas gue nggak pernah bilang gue keluar dari Naif aja udah. Kalau sekarang Naif masih ada apa enggak ya terserah kalian lah mau nganggapnya gimana. Tapi grup WhatsApp masih ada. Grup WhatsApp masih ada, kayaknya tinggal gue sendiri. Bang. Gak apa-apa, kan gue bisa ngirim message ke gue sendiri. Oh besok manggung gitu. Tapi abang balas lagi gitu kan. Oke siap gitu ya. Ya berapa lagu gitu. Ridersnya tapi apa kan gitu. tetap ada grupnya gitu. Grupnya ada WhatsApp, ya. Fotonya masih ada ya. Oh my god. Tapi santai aja lah maksudnya. Santai ya. Apa ya? Ya Mr. Jarwo ini juga kan bawa musiknya kan sebenarnya nggak jauh-jauh sama Naif sih. Ya lagu-lagu Naif juga. Karena masih ada gua yang istilahnya ngotak-atik di situ, ya karakternya mah mirip-mirip. Sound-soundnya ya, bersentuhannya. Jadi kalau ada pendengar Naif yang kangen lagu Naif tapi yang baru gitu, dengerin Mr. Jarwo aja. Dengerin itu solusinya. Iya. Bener. Tapi kalau hubungan sama personil yang lain masih kontekan atau enggak bang? Di luar grup WhatsApp yang tadi ya, yang abang ngechat sendiri terus balas sendiri ya. Kayaknya tuh terakhir tuh udah lama nggak ada hubungan sih. Jadi kayaknya abis pandemi kali ya.
Berapa minggu setelah gue bikin statement di itu deh, di YouTube itu. Itu masih ada. Itu masih ada kontekan habis itu bulan Mei 2021 tuh. Iya. Lupa gue. Iya. Sebulan setelah itu terus sudah jalan sendiri-sendiri aja. Oke, baik. Follow-followan masih atau enggak? Nggak tahu deh. Admin yang ngurusin Siap. Tapi selalu ini sih, selalu dikontrol gitu. Misalnya ini ada yang komen ini ada yang komen ini. Oh iya dibalas ini gitu. Benar. Kadang-kadang juga gue baca sendiri. Pada lucu-lucu komen ini. Gitu. Iya. Oh ini komennya ini nih mesti disensor nih, sensor aja gitu. Tapi kalau asal usul nama Instagram Jarwo Fake Gitar tuh dari mana? Kalau kita boleh breakdown gitu ya. Kayaknya tahun 2009. Jadi waktu itu yang bikin album pertama tuh, album solo, isinya instrumental semua. Tapi ada beberapa lagu yang isian gitarnya tuh nggak dimainin, jadi ditulis pakai MIDI gitu. Jadi fake gitar, sebenarnya gitar yang palsu sebenarnya. Fake gitar. Selama ini tuh aku mikirnya Jarwo efek gitar. Banyak yang gitu sih, karena fake gitarnya udah ada yang make, jadinya dipotong aja jadi fake gitar aja. Oh gitu. Tahun 2009 itu. 2009. Tapi sempat kepikiran mau ganti nama gak? Username-nya gitu. Emang bisa ya? Bisa ya? Bisa. Tapi gak pengen. Tapi gak usah lah, udah ada. Kayaknya sekarang jadi Mr. Jarwo Fake Gitar deh kayaknya ya. Iya. Maksudnya biar orang tahu juga gitu, Jarwo yang ini tuh ada Jarwo gitar, oh berarti Jarwo gitaris gitu. Ada Jarwo kuat. Ada juga Jarwo yang burung kutilang apa gitu, ada juga namanya Jarwo. Iya, ada Adit Sopo Jarwo. Bang Jarwo tau gak? Iya, ada juga kan Adit Sopo Jarwo. Kebetulan juga gitaris yang main juga namanya Adit juga. Jadi Adit Sopo Jarwo. Kan tadi bertiga tuh. Jadi Mr. Jarwo tuh bisa jadi Adit Sopo Jarwo sebenarnya. Bisa, tapi ntar kena copyright. Benar. Dengan lu Mr. Jarwo aja. Benar. Oke. Nah, tapi kebentuk Mr. Jarwo tuh gimana ceritanya? Setelah bertapa berapa lama tuh dari 2001? 2009 waktu dulu kan. Oke. Cuman kan itu kan album eksperimen instrumental gitu. Yang bikin aja, ngeluarin aja. Cuman pada waktu itu kan masih ada Knife tuh, jadi ini mah buat seneng-seneng aja lah. Akhirnya nggak terlalu serius lah yang buat album instrumental itu. Terus kebetulan waktu itu Knife gonjang-ganjing sih. Pandemi. Tapi gue tahu lagi bang, berikut kan dulu kan gue juga MC pensi kan. Oh iya. Gue tuh denger gosip-gosip underground gitu. Sebelum kejadian. Iya. Karena kayaknya sih ada yang nyeting gitu. Ya pokoknya lihat video gue lah. Jadi kayak ada skenario jangan sampai orang tahu gitu. Iya. Tapi jadi dari mulut ke mulut semuanya bilangnya itu bang. Cuman yang berjanjian untuk tidak menyuarakan itu malah mereka yang nyuarakan sendiri gitu, yang membocorin sendiri. Tapi ya sudahlah gitu. Iya. Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya adalah mau lagi cerita itu Jarwo Fake Gitar, Mr. Jarwo and the Group Band itu gimana kebentuknya? Jadi karena pendengar Knife kan banyak yang sedih lah ya. Kawan Knife itu ya. Itu pas pandemi tuh, jadi akhirnya gue putuskan daripada terus-terusan merana bikin ini aja lah, bikin keluarin lagu baru yang masih unsur Knife-nya masih kuat, tapi biar udahlah nih masalah yang udah lewat nih, kita harus move on terus nih, kita harus maju terus. Akhirnya gue bikin Mr. Jarwo ini, album yang kedua tuh, yang pertama kali gue nyanyi di situ. Yang masih agak-agak kacau sih nyanyi sih, tapi ya gitulah. Rock and roll aja. Apa? Catatan perjalanan. Iya, benar. Tapi semenjak itu karena gue denger kok vokal gue kayaknya kurang, akhirnya gue belajar jadi penyanyi beneran gitu. Belajar ke siapa? Belajar ke belajar digital, sendiri? Internet. Oh iya. Gak ada ketemu nongkrong gitu sama musisi yang akhirnya lu ini. Ya kadang kalau ketemu vokalis kadang nanya gitu. Ajarin gue nyanyi dong, tapi malah lu malah
Nggak usah lu nyanyi aja gitu, yang malah nggak mau ngajarin gitu. Ya udah akhirnya cari berita di ini aja, cari bahan di YouTube lah, udah banyak. Oke. Tapi ini jadi menarik Bang, karena gue ngerasa selama di Naif gitu ya, gue ngelihat Bang Jarwo itu adalah orang yang anteng gitu. Di panggung juga kayak nggak mau banyak interaksi segala macam, di luar itu juga jarang interaksi. Sekarang abang lebih kayak terbuka gitu, public speakingnya juga kemana-mana segala macam. Itu men-challenge dirinya itu susah gak sih? Waktu di Naif emang gue membatasi diri sih. Jadi yang enggak lah, posisi gue sebagai gitaris aja nih gitu. Kalau misalnya gue terlalu vokal juga nanti malah gue yang tenar gitu di Naifnya, bukan bandnya kan. Iya. Jadi ntar gajinya gue minta banyak lagi kan. Bener. Nah semenjak gue sendiri, akhirnya gue ngobrol sama bini tuh, gimana nih mau diterusin di musik, di entertain, apa mau udahan gitu kan. Akhirnya gue bilang kasih waktu 2 tahun coba buat jalan lagi gitu. Akhirnya bikin ini Mr. Jarwo, dan di situ gue nyanyi. Sebagai penyanyi kan jadi kayak frontman ya. Di situ harus gue sudah membulatkan tekad untuk menjadi superstar gitu ya. Rockstar yang harus bisa nyanyi, harus bisa ngomong, harus bisa bawa suasana gitu ya. Sebagai ya selayaknya frontman lah gitu loh. Akhirnya ya udah ngomong aja gitu. Ada kesulitan? Kesulitannya malah kadang-kadang kebanyakan ngomongnya kalau lagi panggung. Berarti sebenarnya memang nyaman dengan interaksi ini sebenarnya biasanya. Cuman mungkin jam publik terbang gak banyak tahu gitu ya. Mungkin jam terbang kali ya, karena kan di Naif juga kan atmosfernya Naif manggung tuh nggak sekedar main musik aja gitu. Betul. Tapi whole package gitu, entertain. Jadi gimana komunikasi sama penonton, gimana bikin alur lagu gitu biar bahkan lu jarang pakai setlist juga kan Bang? Sebenarnya sih karena lagunya yang dibawain itu aja. Jadi kayak setlist itu udah hafalan sebenarnya, yang habis lagu ini nih gitu. Paling kadang-kadang ada belok juga kalau misalnya ada request gitu kan. Cuman biasanya request itu kalau misalnya beloknya kejauhan, diarahin balik ke setlist lagi gitu. Misalnya ada yang minta lagu Dia adalah pusaka sejuta umat manusia yang ada di seluruh dunia. Tapi belum jamnya gitu. Ntar aja. Kita lagi ini dulu, gituin aja dibelokin. Belokin bercanda aja ya, santai aja. Oke. Nah, Bang, itu dulu kalau di zaman-zaman Naif tuh paling peaknya dalam seminggu bisa berapa panggung, Bang? Yang gue inget sih sehari tuh 4 panggung. Sehari 4 panggung. Jadi gimana, pagi atau? Dari siang kayaknya deh. Siang, sore, ya habis maghrib gitu, terus malamnya ada, terus pokoknya keluar tuh kicau burung pagi. Dini harinya lagi manggung lagi. Iya, kayaknya terakhir tuh jam 2 atau jam 3 pagi deh gitu. Closingan pensi. Tapi itu udah masuk hari lain sih ya sebenarnya. Udah hari lain ya. Tapi kan journey-nya di hari itu iya, satu perjalanan. Channel dalamnya masih sama itu soalnya. Iya. Untung Untung nggak terlalu karena biasanya gini sih, yang enak itu satu hari satu event sebenarnya. Karena bisa pol-polan gitu. Iya. Cuman kalau misalnya lebih dari satu event tuh agak susah tuh buat pol-polan di depan tuh. Ntar bisa nggak nih staminanya sampai ke belakang nih, sampai panggung nextnya gitu. Berarti stamina paling tingginya di mana tuh? Di panggung yang ke-1 apa ke-4? Panggung yang paling rame kayaknya. Tergantung penonton lagi ya energinya ya. Karena ya interaksi sih, kita yang manggung juga sama audiens tuh feedbacknya tuh kalau lagi enak tuh emang ya enak gitu. Tapi kadang-kadang juga ketemu misalnya di acara perusahaan apa gitu yang direktur gitu kan. Aduh ini gimana manasinnya nih, susah deh ya gitu tuh. Akhirnya ya udah gila sendiri aja akhirnya. Tapi feedbacknya kurang gitu, jadi kita juga nggak bisa all out lagi ya. Merekanya jaim soalnya penontonnya ya. Ya namanya direktur kan. Iya benar-benar.
takut diomelin sama emaknya kalau jikrak-jikrak gitu. Jangan terlalu banyak tingkah ya, ntar asam urat gitu ya. Oke. Nah Bang, tapi abang sendiri kangen gak sih bawain lagu David Pepeng, Emil, Jarwo bermain bersama di satu band? Itu mah lagu asal-asalan itu sebenarnya. Tapi kan ada di flash disk dulu, gue inget banget tuh. Masa sih? Enggak ada. Yang di Oval Research itu. Tapi kayaknya nggak pernah dipublish sebagai rekaman deh. Maksudnya mungkin orang ngerekam lagi itu kali ya, lagi manggung kali ya. Enggak bang, yang waktu dulu kan abang Naif tuh pernah kerja sama Oval Research. Terus ada yang flash disk, tapi muka-mukanya abang semua gitu, personil masing-masing. Lupa gue. Iya, terus didistribusiin. Iya kayak. Tapi kayaknya enggak. Bukan lagu itu ya? Seingat gue sih lagu itu nggak pernah pernah di record gitu ya. Secara studio gitu. Berarti orang-orang ngerekam aja ya. Mungkin ya orang lagi manggung direkam terus masukin ke ke kompilasi gitu. Kali gitu. Bisa jadi ya. Saya ingat gue sih. Tapi kangen gak bang bawain itu di panggung? Kangen pas giliran gue solo gitar aja sih, kalau lagunya mah biasa. Pas gila ya. Seenaknya aja soalnya. Lu paling kangen lagu Naif buat solo gitar di atas panggung yang mana? Selama ini sih masih manggung masih bawain lagu Naif soalnya, jadi masih tetap ya. Jadi masih dimainin gitu solo-solo itu. Ada sih satu solo gitar tuh yang panjang banget, cuman gue juga lupa ngisinya waktu itu kayak gimana. Kalau lu lupa berarti lu nanti kalau lagi manggung ngulik lagi. Tapi sebentar sih itu apa? Cuman recall doang gitu dikit ya. Jadi kan pas ngetek kan udah tahu tuh lari-larinya tangan kemana gitu. Jadi oh iya nadanya. Oh iya. Jadi kebayang ya. Tapi Naif tuh mungkin gak sih bang reuni pas di Pesta Pora gitu atau di mana gitu? Kalau sekarang sih gue bilang sih kayaknya enggak ya. Ya maaf ya kalau ada yang berharap gimana gitu, tapi nggak tahu deh, namanya seniman punya ego sendiri kali. Iya. Tapi nggak tahu ya. Balik lagi ke yang maha kuasa. Yang di atas gitu ya. Tapi yang jelas lo sendiri nggak pernah keluar dari Naif ya. Iya. Penyebab utamanya apa sih bang kalau dipersingkat gitu? Kalau core-nya sampai sekarang gue masih nggak tahu. Tapi ya paling ya urusan ada yang bisnis lah, ada yang bosen mungkin, ada yang apalah ya. Tapi emang belum pernah ngumpul berempat. Sebenarnya ada apa sih gitu. Tapi santai aja. Ada Mr. Jarwo. Benar santai. Dengerin aja Mr. Jarwo ya kan. Kalau kangen. Apa ya? Mungkin banyak yang kecewa, cuman namanya kayak keluarga gitu, misalnya ada pasangan yang emang udah nggak bisa bareng lagi ya bercerai ya udah gitu. Jangan lantas nggak boleh bercerainya harus gini ya nggak bisa. Kalau emang udah pisah ya pisah. Maksudnya keikhlasan itu yang harusnya diterima lah. Ya sekarang keadaannya gini ya udah gitu. Dari mana abang belajar keikhlasan kayak gitu? Dari kecil. Dari mana ya? Kata orang sih gue orangnya paling sabar katanya ya. Mungkin karena turunan orang Jawa kali ya yang nerimo itu kan ajaran Jawa tuh. Ya udah begini, emang kan ada nasib ada takdir gitu. Kalau nasib masih bisa dikulik-kulik dikit lah. Enggak, ini nasib gue masih bisa dibenerin nih. Tapi kalau takdir emang dari atas kan gitu. Ya terima aja, ikhlas aja. Dan jalanin aja. Dan bikin lagu baru. Terus. Bang, tadi satu lirik lagu lo yang cukup lucu adalah Dipatok Ayam. Kenapa lu menulis itu? Keinget apa? Banyak ini sih yang gue lihat ya, analisa gitu, banyak idiom bagus Indonesia gitu yang mulai jarang dipakai sebenarnya. Yang ya kalau seumuran gue tahu zaman dulu tuh orang tua selalu ngomong apa gitu, atau di sekolah diajarin pepatah apa gitu kan. Ini secara puisi kan punya makna yang dalam sebenarnya. Salah satunya itu yang rezeki, pokoknya kalau lu bangun kesiangan, kerjanya lelet, rezeki lu ntar diambil dipatok ayam. Itu orang tua yang ngomongin. Terus lucu nih,
kebetulan rimanya sama gitu, terus masuk ke nada pakai aja sekali ya. Fun aja gitu ya. Oke. Dari semua lagunya Mr. Jarwo, yang paling lo bangga ngerjainnya mana? Apa ya? Setiap lagu tuh gue ini sih soalnya apa? Pemolesannya tuh selalu spesial gitu. Oke. Kadang lagu yang apa ngerasa nih ada yang kurang nih, tapi di situ ininya gitu apa? Poinnya gitu. Kayak mungkin yang paling lagi seru tuh lagu itu deh, lagu ada judulnya lagu Cinta Lagi. Itu dari 0 sampai video klip semuanya total bikin sendiri tuh. Saat itu gue bikinnya karena lagi bosen aja, lagu yang hits tuh lagu-lagu cinta terus gitu. Akhirnya gue bikin lagu cinta lagi, nggak ada yang lagu lain apa gitu. Akhirnya gue bikin lah lagu Cinta Lagi. Terus akhirnya lagi zamannya awal-awal itu apa video AI video generation. Jadi gue bikin iseng bikin pakai AI gitu. Akhirnya bikin video klip pakai AI total. Semuanya. Jadi gue lagi jalan-jalan di luar negeri tapi kotak-kotak bakar gitu. Ya hayalan itulah ngaco aja. Lu yang nge-prom sendiri gitu ya. Nge-prom sendiri. Kan yang asik tuh ada figur gue di situ gitu. Cuman kebetulan kalau figur gue kan gampang gitu apa bikin karakternya gitu, apalagi kalau dari belakang. Ya gondrong putih gitu. Kurus gitu. Udah gitu langsung jadi sekali lihat wah ini mah Jarwo banget nih gitu. Padahal itu kan bisa siapa aja. Kalau dibalik mah orang bule bewokan gitu. Iya. Tapi lu pernah kepikiran mau ngecat rambut, Bang? Kayaknya enggak ya. Dari dulu dari awal nggak nyantai aja. Nggak pernah. Susah nggak ngerawat rambut panjang gini di umur 50? Nggak juga. Modal keramas 2 kali seminggu kayaknya. Oh iya. Atau setelah bercengkrama dengan istri pasti ya keramas. Oh benar. Udah nggak ngapa-ngapain lagi. Nggak ada. Harus dipakai conditioner atau apa gitu-gitu? Enggak. Ini karena mau syuting tadi keramas dulu di rumah. Habis keramas ya udah dikeringin, sisir, beres. Enggak ada ini, santai aja. Enggak ada harus dipatok ayam gitu. Iya. Tapi teman-teman lu banyak kan yang udah mulai mengalami kebotakan kan? Kayaknya sih iya sih, ada beberapa. Yang lebih muda dari gue juga ada sih yang udah mulai pada botak. Iya. Ya alhamdulillah gue dikasihnya uban gitu, bukan botak. Jadi kan ada lu mendingan ubanan apa lu botak gitu kan. Oh pilihan itu. Kalau di umuran gue gitu. Oke. Ya alhamdulillah gue dapetnya uban, jadi enggak. Oke, jadi aman gak botak ya. Uban pertama lu di umur berapa, Bang? Ingat gak? Wow. SMA kayaknya sih ada 1-2 lah. Oh udah ada. Yang banyak tuh kayaknya sekitar 2010-an kayaknya udah mulai. Oh 2010 mulai. Kayaknya ya, seingat gue ya. Mungkin udah banyak mikir ini kali ya, mikir kebijaksanaan apa Iya. Tiba-tiba kok banyak putihnya, cuman biarin aja gitu. Akhirnya malah jadi apa ya, kalau orang marketing bilangnya jadi ya itu jualannya gitu, maksudnya point of differentiation ya, unique selling point ya. Kalian ngertilah anak-anak. Ya tapi emang Bang Jarwo udah ngerasa tua. Bedanya yang tua sama yang muda kan apa ya, tampilan mungkin ya. Terus cara attitude lah. Kalau attitude sih gue kayaknya santai-santai aja gitu, chill aja. 20-30 lah umur gue. Dosen gue sih pernah bilang umur itu berhenti di 14 gitu katanya. 14, oke. Kenapa pas lagi puber? Lagi ya mungkin ya. Cuman setelah itu tuh kalau bisa lu nggak usah mikirin umur lu segitu aja terus gitu loh. Walaupun hitungannya 50 tapi lu 14 tahun lu masih menghayal ini itu gitu, ngerjain ini itu gitu yang aktif gitu, mungkin gitu kali. Bener sih. Karena setelah di atas umur itu kayaknya kita mulai banyak pertimbangan ya. Mungkin ya. Kalau untuk melakukan sesuatu. Jadi kayak musik itu kan bermain musik kan. Maksudnya lu main-main gitu, main yang bukan yang apa namanya
mengaji gitu, bukannya mengkaji musik gitu, tapi lu main musik gitu, main gak ceprat gitu, yang senang-senang gitu. Itunya yang dibawa gitu, keremajaan itunya yang dibawa sampai sekarang. Baik. Bang, tapi lu ngulik musisi zaman sekarang gitu gak sih? Atau ngulik sih, coba dengerin juga? Beberapa yang 3 dong sebutin Bang. Nggak ngulik sih, dengerin, mendengarkan lah ya, mencoba mendengarkan lah ya. 3 musisi lokal yang menurut lo menarik gitu pas lo dengerin. Tulus bagus. Bernardia oke. Bernardia. Satu lagi siapa ya? Nggak tahu gue yang baru siapa sih. Yang baru banyak, ada ya mungkin White Chorus itu gitu. Mungkin yang terakhir viral itu yang apa? Racun apa? Madu dan racun, garam dan madu. Garam dan madu ya? Iya. Ya itulah itu. Nike Latency. Maksudnya GMC. Kan banyak juga yang pada lagu apaan gini. Iya. Cuman kalau menurut gue ya, maksudnya secara kesenimanannya ya sah-sah aja gitu. Maksudnya nggak usah ngebully lah kalau nggak suka. Ya tinggal nggak usah dengerin gitu. Tapi apresiasi aja. Nggak usah. Kalau nggak suka ya bilang nggak suka. Tapi nggak usah bilang jelek nih gitu. Kalau jelek bagus tuh kan urusan selera ya. Iya. Kalau jadi lebih tepatnya dibilang gue suka yang ini, gue nggak suka yang itu kan gitu. Nggak usah dihujat gitu. Nggak usah dihujat, nggak usah. Lu bikin musik apaan lu? Nggak ini nih. Gitu. Kenapa Bernardia menarik menurut lu? Vokal oke. Gue nggak tahu deh lagu-lagunya dia yang bikin apa enggak ya? Dia nulis juga. Ya maksudnya kalau emang ini sih pola pikir gue aja ya, totalitas sebagai musisi gitu, musikus lah. Ya punya visi buat bikin lagu sendiri gitu dan pede gitu. Buat lagu sendiri. Lagu itu kalau di luar negeri tuh lagu original kan lebih diapresiasi kan, daripada mengcover lagu siapa atau rearrange lagu siapa gitu. Lagu sendiri dong. Mr. Jarwo aja baru keluar ini langsung lagu sendiri. Iya. Dipatok ayam. Cuek aja, hajar terus. Indonesia tuh butuh original yang apa ya? Misalnya ada 1000 musikus Indonesia gitu. 1000 itu bikin lagu sendiri-sendiri semua. Terus dirilis dalam waktu yang sama. Wah, ada 1000 lagu Indonesia baru nih hari ini. Wah, gitu kan keren banget. Banyak ya kan diskografi jadi. Jadi jangan mau kalah sama lagu Korea, lagu Barat. Tapi lu gak dengerin lagu Korea? Selintasan doang kayaknya. Selintasan ya, gak ada yang kayak lu coba meresapi lagi, gak ada ya? Gue kadang denger lagu tuh cuma mau mencoba menganalisa ininya sih, apa sih yang lagi didengar orang gitu. Iya. Gitunya yang apa ya, kayak misalnya musik Korea yang dance gitu, yang itu apa ininya nih, hooknya apa nih mereka nih. Lu pelajarin. Oke. Analisa aja gitu. Oke. Dia ritmenya begini, terus vokalnya yang musiknya apa, kayak pengulangannya banyak misalnya, atau ditampilin visual dengan tarian-tariannya begini gitu, yang atau dengan apa looknya si artisnya gitu. Itunya yang gue analisa. Ini modelnya gini, ini modelnya gini gitu. Baik. Jadi buat biar tetap stay relevan ya. Tapi lu setuju nggak Mas dengan anggapan kalau selera musik orang itu stuck setelah umur 30? Kalau gue pribadi enggak sih. Maksudnya walaupun musik itu balik lagi ke zaman sebelumnya gitu ya istilahnya ya. Cuman kebuka gitu. Apa? Musik kayak musik senja lah istilahnya. Iya. Itu kan K420 lah. Ya, misalnya K420 maksudnya itu kan istilahnya jenis musik baru ya, bukan jenis musik sih, maksudnya olahan yang penyegaran dari yang lama, tapi yang ini kan barunya gitu. Itu tetap gue dengerin, maksudnya gue nggak juga menutup nggak ini lagi dah, gue dengerin yang lama-lama aja, nggak juga. Jadi ya emang lu coba ini ya.
Dan gue dengerin dari musik klasik sampai musik yang new release. Kadang gue dengerin itu semua. Ada hari yang lu paksa lu untuk mendengarkan musik barunya atau gimana? Nggak ada, seenaknya aja. Seenaknya aja ya. Seenaknya dan sesempatnya sih sebenarnya. Oke. Makanya sampai keluar lagu itu, lagu cinta lagi, lagu cinta. Kenapa lagi ini lagi 80 juta lagu cinta lagi. Gitu. Yeah. Ada lagi Selby Gila sih, tapi belum bikin lagunya. Apa? Lagu dangdut lagi. Oh boleh. Boleh ya. Tungguin. Kayaknya sih seru tuh. Tanggapan lu gimana Mas sama dunia radio sekarang? Radio sebenarnya masih kuat sih, apalagi kalau mungkin di daerah ya. Masih banyak orang yang dengerin radio. Cuman kalau tempat-tempat yang udah terkontaminasi internet. Oke. Terpapar. Iya, terpapar internet. Kayaknya orang udah mulai ke gue mau dengerin yang ini aja gitu. Iya. Apa ya? Tapi buat di kendaraan gitu mungkin masih banyak yang denger juga ya kalau lagi di jalan gitu, butuh informasi apa. Kita harus ini aja lah, fleksibel sama perkembangan zaman lah gitu, yang mungkin zamannya bakal beralih gitu, kayak lu pakai AI di video klip. Iya, pakai AI. Gue nggak perlu syuting lagi gitu. Itu kan zaman sekarang banget lah. Tapi itu akan mengancam seniman nggak menurut lo, Mas? Enggak. Kenapa? Apa ya? Buat gue pada hakikatnya itu hanya alat-alat sebenarnya, tools. Jadi core-nya tetap si senimannya, tetap si mereka nggak bisa punya ide dong si AI ini yang gue ini ya. Maksudnya tetap mesti kita yang nyolek gitu. Bikinin gue ini dong gitu. Tetap dari kita gitu. Mereka cuman oke bos gue bantuin. Oh ini bos gue bantuin. Mereka gitunya doang gitu. Jadi bukan nggak usah inilah takut sama AI. Nggak usah takut ya. Coba beradaptasi aja ya. Gue sempet kok bikin, ada di YouTube gue tuh yang gue bikin lagu pakai AI juga. Gue bikin promnya gitu. Promnya gue bikin lirik lagu tentang topi di pantai yang mempertemukan cowok sama cewek jadi pasangan. Anjir. Jadi lagunya jadi gitu. Cuman liriknya kok gini, jadi mungkin masih ini kali ya, masih bego kali ya. Masih bego ya. Kita nggak tahu. Berapa tahun lagi kan? Oke. Nggak ini gitu, kurang nih koneksinya. Akhirnya gue rubah lagi liriknya, ada yang gue rubah. Terus musiknya gue bikin ulang, gue rekam ulang. Akhirnya lagu dari AI itu coba gue rekam ulang dengan ala Mr. Jarwo. Jadi mantep lah. Tapi bukan berarti dia yang bikin gitu, apa secara ide gitu ya. Iya. Tetap dari si manusia, dari si seniman, dari si musikus atau inisiator awalnya. Baik. Nah kalau Bang Jarwo dengan kasusnya Ahmad Dhani barengan sama teman-teman yang musisi lain gitu ya, geng-gengannya Ariel, Noah segala macam, itu Mas di posisi yang mana? Ini agak berat sih ngomongnya. Kalau nggak mau dijawab nggak apa-apa. Nggak, gua mendukung. Tapi gue belum apa ya. Kalau di film kungfu Cina nih, Iya boleh. Gue suka nih adaptasinya nih. Ini dua kubu nih. Iya 2 kubu. Ini punya power, ini punya power. Kalau ini powernya lebih kuat, ini harus mikir dulu nih gimana caranya biar bisa ngalahin yang powernya lebih kuat. Nah power ini harus lebih kuat. Atau kalau power ini masih kecil, ada di belakangnya yang power yang lebih kuat. Bersekutu. Yang membacking lah istilahnya. Nah, gue belum tahu seberapa kuat nih powernya si Dhani dan teman-teman gitu untuk mendobrak power yang di sini. Jadi masih lihat-lihat aja. Tapi gue dukung kok, maksudnya emang semua penggerak seni itu harusnya mendapatkan apa ya, apresiasi yang layak lah. Nggak sekedar bagus, keren, jago loh, tapi mungkin secara materi juga dipertimbangkan. Saat ini di Indonesia belum. Mungkin secara undang-undang udah, secara sistem udah ada, cuman emang ya maaf ya Indonesia nih masih
baru umur berapa tahun nih gitu yang masih mencoba membangun dirinya gitu. Masih mencoba untuk menjadi Indonesia yang this is the best Indonesia gitu. Itu gue sih masih ngelihatnya masih perjalanan sana. Oke. Bang, gue jadi salfok nih. Lu ngomongin Indonesia, gue jadi salfok. Apa? Ada yang bilang lu mirip Jokowi gak, Bang? Kali ya. Tapi karena kayaknya orang Jawa modelnya gini semua. Sama ya. Iya. Sebelumnya gak pernah ada atau ada? Karena dulu kayaknya lebih tenar gue daripada Pak Jokowi kayaknya. Benar, setuju. Jadi mungkin lu tanya sama Pak Jokowi harusnya ya. Pak Jokowi pernah ada yang bilang mirip Jarwo Naim gitu. Iya. Bener. Mas, Jarwo itu berarti dari Fajar Jowo gitu. Fajar aja sih sebenarnya karena jar gitu. Nah, wo-nya dari mana? Ya mungkin karena orang Jawanya kali ya. Jarwo gitu mungkin ya, nggak tahu. Okay. Teman-teman. Lu sendiri nggak tahu asal usul itu? Bukan tiba-tiba sih, terbentuknya kayak gitu aja. Tapi akhirnya lucu juga ya, maksudnya Jarwo itu kan nama kuno lah istilahnya. Iya. Apalagi buat anak yang, kalau anak sekarang kan misalnya namanya siapa? Siapa gitu misalnya Sabiru. Gitu-gitu yang susah-susah. Syafa gitu. Apalah gitu. Jarwo gitu. Indonesia banget nih. Jawa banget mungkin malah ya. Jauh banget ya. Ini aja kita populerkan gitu. Tapi nama asli lu Fajar kan, Mas? Fajar. Masih ada yang manggil lu Fajar? Masih. Kalau keluarga mah manggilnya Fajar. Oh gitu. Ini mah nama beken. Baik. Terakhir nih, Mas. Udah mau habis. Ya elah. Oh, masih banyak waktunya ya. Oke. Oh, ada tamu lagi abis ini ya. Iya. Gimana sih? Nah, Mas Jarwo, waktu Mas kecil, Mas udah tahu bakal jadi pemain gitar? Enggak. Titik taunya dari mana? Taunya pas rekaman sama Naib. Oh gitu. Iya. Jadi sebelumnya main gitar ya jarang. Dulu masih IKJ kan? IKJ jurusannya? Tapi jurusannya seni rupa. Oh. Bukan musik. Oke. Jadi di SMA malah belajarnya main drum. Oh gitu. Jadi drummer malah dulu. Oke. Terus di Naif karena udah ada drummer, jadi udah lu main gitar aja. Akhirnya baru deh belajar gitar secara lebih intens. Oh tadinya belum atau udah bisa? Tadinya mah main-main aja. Wah, panalan. Iya, yang penting bisa ada yang keren aja. Cepet gitu ya. Kan dulu kan kalau di kelas tuh sering ada yang bawa gitar listrik ke KJ gitu ke ukuran ganteng gitu. Di kelas kalau main gitar lagu apa dulu? Wah, banyak dulu mah masih zaman rock ngulik-ngulik ya, kayak Satriani atau apa? Petrucci, John Petrucci. Susah banget. Gue nggak berharap jawaban itu sih. Gitu. Susah banget. Oke. Coba siapa? Si apa? Ya pokoknya ada yang modelnya Ingwi, ada yang modelnya si Satriani, ada yang modelnya siapa gitu. Tergantung ikut aliran mana gitu kan. Masing-masing lah ya sukanya yang mana gitu. Oke. Nah, kalau gue dulu nguliknya Van Halen dulu. Van Halen sama si lupa, pokoknya gitar rock zaman dulu lah, rock and roll sih sebenarnya. Mungkin itu yang ke bawah. Di Naif kan ada lagu yang tapping santai banget. Tapi happy dong ketika lakuin kayak gue ganteng banget nih gitu kan. Nggak ganteng sih, gue jago nih, kelihatannya jago. Padahal biasa aja. Jago banget. Agak biasa aja. Saran terbaik lo untuk anak-anak seni yang pengen hidup sepenuhnya dari seni apa Bang kira-kira? Apa ya? Kalau buat seniman mah ya yang pertama sih pede aja. Pede dan original. Jangan meniru, mungkin nggak apa-apa tapi jangan jeplak. Karena ada apa ya? Kalau pejabat tuh bilangnya ATM. ATM itu amati, tiru, modifikasi. Jadi lu lihat, misalnya lu suka sama lagu apa, lu lihat lagunya gini-gini, tapi habis itu
apa tadi amati, tiru, modifikasi. Ditiru dikit, tapi dimodifikasi gitu. Jadi jangan lu jeplak gitu. Oke. Jadi aman tuh ya. Aman. Siap. Karena di Jepang juga begitu, maksudnya wah ini barang bagus nih, tapi kita nggak boleh sama ini gitu. Apa yang bisa kita mungkin diperbaiki atau mungkin dimodifikasinya biar lebih asoy, biar lebih sesuai di penyesuaian ya kan. Ya masuk akal. Mungkin sebagai penutup gitu ya Bang, kata-kata yang akan lo ucapkan gitu ke lo 5 tahun lalu apa kira-kira untuk bisa terus semangat? Kata-kata yang lo ucapkan ke diri lo 5 tahun lalu untuk bisa semangat. Apa ya? Belajar nyanyi dari kecil. Karena gue harus nyanyi sekarang, jadi apa ya, gue ngelihat diri gue tuh mungkin bisa nyanyi tapi bukan biduan gitu, bukan orang yang vokalnya merdu gitu, nadanya yang apa namanya perfect pitch gitu, yang yang nggak mungkin fals. Gue masih fals banyak gitu, gue masih atur nafasnya masih salah, naruh suara kadang di leher bikin gatel gitu, masih belum begitu. Di diafragma gitu ya. Mungkin kalau gue belajarnya dari umur SD gitu, mungkin 10 tahun gue udah belajar nyanyi, mungkin gue bakal bisa nyanyi lebih bagus dari sekarang gitu. Oke. Kayaknya itu ya. Itu aja ya. Baik. Tapi 5 tahun lalu mah lagi kejadian apa ya 5 tahun lalu? Covid. Sebelum Covid deh. 20 ya. 2020 Covid 5 tahun lalu. Nggak ada sih. Bikin lagu yang banyak udah, misalnya bikin belajar komputer buat ngerekam udah, belajar buat ngedit udah. Apalagi belajar bikin komputer sendiri udah. Oh bisa ngerakit PC? Ya, ngerakit mah gampang, tinggal. Oh iya. Tinggal gitu. Tapi zaman dulu susah tuh karena nggak ada bahan kan. Iya. Jadi mesti nongkrong di itu tuh di Mangga 2 tuh. Iya bener. Ngeliatin tukang, oh ini caranya gini, oh ngeliatin ininya begini. Oh tuh ada hari-hari lu yang lu mengamati tukang. Zaman dulu iya, karena nyolder yang ini nyolder. Belum ada YouTubean kan, belum bisa iya. Nyari tutorial di mana zaman dulu. Ya bener. Nongkrong situ gitu. Cara ganti knalpot Vespa gimana ya, nongkrongin di bengkel. Kalau sekarang kan tinggal dicari, mau ganti dinamo starter Vespa Matic gitu, tinggal cari ada yang videoin ya udah. Gue pernah ada satu sore Bang ya, gue kalau nggak salah waktu itu lagi stres karena mobil gue kekunci di dalam, jadi nggak bisa dibuka. Terus kayak mobilnya apa? Kijang tahun 2000. Wah gampang itu mah. Nah waktu itu gue belum bisa kan, gue lagi scroll gitu, gue nemu malah video lu lagi live TikTok. Yang? Pokoknya lu lagi live TikTok gitu gitaran. Emang rutin Bang? TikTok malah kayaknya lagi jarang deh, lebih konsis di Instagram sebenarnya. Instagram ya. Mungkin bakal, nggak tau, gue belum nemu apa ya. Gue mau ngomong kacang apa di TikTok nih. Mungkin gue bakal mungkin belajar filosofi kali ya di TikTok, rame kali ya. Menurut gue iya filosofi. Karena umur gocap udah lumayan inilah, ada ilmunya lah dikit. Udah lumayan banyak nih quotes di kepala gitu kan. Tapi menurut lu Indonesia bakal bisa semaju apa sih? Bisa maju kayaknya lebih, kalau kiblatnya ke Cina kayaknya bisa deh, ngejar ke Cina deh. Tergantung ininya aja nih, tergantung prosedural apa sih? Kalau kita ngurus surat gitu. Birokrasi, tergantung birokrasi. Iya. Karena orang Indonesia banyak yang pintar pasti. Orang Indonesia itu banyak yang giat. Banyak yang tekun. Tapi kadang-kadang yang ini tuh nggak disupport sama elemen-elemennya. Elemen lainnya. Jadi kalau mau maju, wah kepentok ini, kepentok, harus bayar ini gitu. Padahal mah potensinya besar banget. Bener sih. Lu ngomong bayar gue jadi inget Sukatani bang. Apa tuh? Band Sukatani tau gak lo yang bayar kemarin? Oh iya. Gue belum denger lagu. Belum denger ya? Tapi gue ini sih selewatan isunya tentang
apa ya lembaga itulah ya, lembaga hukum gitu. Nah mungkin ya kayak gitu ya, apa kalau seniman kan ngelihat karya tuh secara seninya gitu ya, bukannya mau jelek-jelekin gitu. Mereka kan juga bikin sesuatu ada logika kenapa gue bikin ini gitu. Kayaknya apresiasinya lebih ke situnya deh, bukan yang malah gini lu mau jelek-jelekin ini lu. Iya benar. Kalau gue jadi mereka ya harusnya seneng-seneng aja. Iya, gue punya bukti nih. Iya. Ini ada buktinya nih. Gue ngomong ini ya, gue ada buktinya misalnya gitu. Iya. Jadi bener. Ya gue gak perlu minta maaf dong gitu. Iya. Kalau gue gitu. Kita tapi gue sih nggak bikin lagu-lagu gitu. Mr. Jarwo nggak akan bikin lagu-lagu kritik. Bikin lagu yang bikin semangat. Bikin aja. Semangat aja, baik. Terima kasih banyak. Mr. Jarwo sudah mampir ke Breakdown bersama saya Akbari dan jangan lupa pastinya untuk selalu mendengarkan Mr. Jarwo dimanapun cari berada. Cari aja Mr. Jarwo di YouTube. Itu dia langsung aja dan jangan lupa buat subscribe Beranda ID. Kita pamit, bye bye.